Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Puspita Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum di Indonesia. Oke, yang pertama yaitu lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai Pancasila yang dirumuskan oleh BPUPKI. BPUPKI terdiri dari 9 orang, 8 orang Muslim dan 1 orang Kristen. Hal itulah yang menjadi perdebatan untuk perumusan Pancasila. Akhirnya terbentuklah Piagam Jakarta, yang pada sila pertamanya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pada sila pertama menjadi perdebatan karena di Indonesia terdapat banyak berbagai agama. Akhirnya, pada tanggal 18 Agustus 1945 diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa dan berlaku sampai sekarang. Yang kedua yaitu Undang-Undang Perkawinan. Di dalam Undang-Undang Perkawinan melibatkan 3 pihak, yaitu agama, negara, dan perempuan. Dalam proses kelahiran Undang-Undang Perkawinan mengalami rentetan sejarah yang sangat panjang. Pada tahun 1928, Kongres Perempuan Indonesia mengadakan forum yang membahas tentang keburukan-keburukan yang terjadi pada perkawinan di kalangan umat Islam. Akhirnya, pada tanggal 31 Juli 1973, dibentuklah RUU Perkawinan untuk melindungi hak wanita dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dan dicetuskanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku sampai sekarang tentang perkawinan. Yang ketiga yaitu peradilan agama. Peradilan agama sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Dulu sudah memperoleh ketatanegaraan yang sempurna dalam kerajaan Islam. Akhirnya dibentuklah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah memberikan landasan agama yang mandiri, sederajat, dan memantapkan serta mensejajarkan kedudukan peradilan agama dengan lingkungan peradilan lainnya. Lahirnya Undang-Undang Perkawinan juga memperkokoh peradilan agama di Indonesia. Yang keempat yaitu pengolahan zakat. Zakat sama pentingnya dengan sholat dan puasa. Hal itulah yang menjadi salah satu faktor Belanda mundur melawan Indonesia. Karena pada saat di Aceh membiayai perang melawan Belanda dengan menggunakan hasil pengolahan zakat. Akhirnya secara singkatnya dibentuklah Undang-Undang Nomor 38 tahun 1995 yang mempunyai 3 tujuan, yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat. Yang kedua, meningkatnya fungsi dan peranan perantara keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Yang ketiga atau yang terakhir, meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Saya Nugraha Balusya Putra, NIM 2019 10 30 10 25 dari Prodi S1 Teknik Sipil, kelompok 1 PAI kelas 11. Saya akan membahas tentang hak asasi manusia dalam ajaran Islam. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian hak asasi manusia. Nah, pengertian hak asasi manusia ini akan saya jelaskan dalam 2 versi. Yang pertama tentang pengertian umumnya, yang kedua adalah pengertian menurut undang-undang yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, kita langsung ke pengertian umumnya. Menurut pengertian umum, hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada setiap diri manusia sejak lahir yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan dalam undang-undang dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dijelaskan bahwasanya hak asasi manusia atau HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, jadi teman-teman, dua pengertian ini sangat saling berhubungan, pengertian secara umum dan pengertian menurut undang-undang.
Jadi hak asasi manusia ini adalah hak dasar atau hak pokok sejak lahir dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi oleh setiap orang, oleh siapapun itu, baik pemerintah, baik masyarakat biasa, semuanya harus saling melindungi hak asasi manusia. Kayak gitu, karena hak ini menyangkut hak dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh seluruh manusia, khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu apa saja hubungan HAM dengan ajaran Islam? Nah, ini dijelaskan dalam materi yang selanjutnya, yaitu di samping mengajarkan hubungan dengan Allah, yaitu hablum minallah, maka agama Islam juga mengajarkan tentang berhubungan baik dengan manusia atau hablum minannas, sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ali Imran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimud dhillatu aynama tuqtifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Yang artinya, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang teguh pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Quran Surah Ali Imran ayat 112. Pengakuan terhadap surat ini bukan hanya berdasarkan truth klaim umat Islam, tetapi kaum orientalis mengakui kesempurnaan yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia itu. Sebagaimana V.N. Din menyatakan bahwa Islam adalah perpaduan yang sangat sempu agama, sistem politik, pandangan hidup, dan penafsiran sejarah. Nah, jadi di sini menjelaskan bahwanya agama Islam ini sangat erat kaitannya dengan hubungan sosial manusia, sangat kental kaitannya dengan sifat sosialis, karena kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial, sehingga ajaran Islam, agama Islam juga mengajarkan kepada kita agar berbuat sosial atau berbuat baik kepada manusia, hablum minan nas. Nah, lalu di dalam hubungan dengan hak asasi manusia, dari ajaran pokok tentang hablum minallah dan hablum minan nas, muncul dua konsep hak, yakni hak manusia, hak al-insan, dan hak Allah. Nah, setiap hak saling melandasi satu sama lain. Hak Allah melandasi hak manusia, dan juga sebaliknya. Konsep Islam mengenai kehidupan manusia ini didasarkan pada pendekatan teosentris atau yang menempatkan Allah melalui ketentuan syariatnya sebagai tolak ukur tentang baik buruk tatanan kehidupan manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat atau warga negara. Di sini dijelaskan bahwasanya kita sebagai makhluk sosial harus saling berikatan satu sama lain, harus saling tolong menolong, harus saling membantu. Dengan adanya hubungan yang erat seperti itu, maka akan terciptanya sebuah perdamaian, sebuah kedamaian, dan sebuah kesejahteraan. Itu akan bisa kita rasakan jika kita berhubungan baik satu sama lain. Seperti itu. Nah, lanjut. Berdasarkan tingkatannya, Islam mengajarkan 3 bentuk hak asasi manusia. Apa saja itu? Ada hak daruri atau hak dasar. Setelah itu ada hak haji, hak sekunder, dan hak tahsini. Pertama, kita bahas satu-satu ya. Pertama, yakni hak daruri atau hak dasar. Sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar. Oke, saya ulangi lagi. Sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar. Bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga hilang eksistensinya. Bahkan hilang harkat kemanusiaannya. Contohnya meninggal. Nah, hak daruri ini sangat kental kaitannya dengan hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Contohnya tadi yaitu hak hidup. Apabila hak hidup ini dilanggar, maka akibatnya yaitu meninggal. Nah, ketika hak ini dilanggar, maka itu kaitannya sangat erat dengan hak daruri atau hak dasar. Selanjutnya yang kedua yaitu hak haji atau hak sekunder, yakni hak-hak yang bila tidak dipenuhi akan berakibat pada hilangnya hak-hak elementer. Misalnya, hak seseorang untuk memperoleh sandang pangan yang layak
maka akan mengakibatkan hilangnya hak hidup. Kenapa kok bisa seperti itu? Hilangnya antara sandang dan pangan. Makan merupakan kebutuhan sehari-hari kita. Sandang juga merupakan kebutuhan sehari-hari kita. Jika dua hal ini tidak dipenuhi, maka akan berpengaruh pada hak dasar kita sebagai manusia, yaitu hak hidup. Bisa saja berisiko ketika dua hak ini tidak terpenuhi, ancamannya adalah kehidupan kita. Kita bisa saja meninggal karena hak tersebut atau hak kedua ini, hak haji ini tidak terpenuhi. Seperti itu. Nah, ketiga adalah hak tahsini, yakni hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan hak sekunder. Seperti itu. Lanjut di materi yang terakhir, yakni dalam Piagam Madinah paling tidak ada dua ajaran pokok yang berhubungan dengan HAM, yaitu pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa, dan berhubungan antara komunitas muslim dengan non-muslim didasarkan pada prinsip: satu, berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga; dua, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama; tiga, membela mereka yang teraniaya; empat, saling menasihati; lima, menghormati kebebasan beragama. Piagam Madinah ini merupakan piagam yang disahkan pada zaman Rasulullah SAW dengan para sahabat pada saat itu. Nah, di Piagam Madinah ini ada beberapa prinsip yang tadi sudah saya jelaskan, sehingga di sini menjelaskan sangat erat kaitannya antara ajaran agama Islam dengan hak asasi manusia. Walaupun Islam adalah agama rahmatan lil alamin, Islam juga mengajarkan harus hormat, saling menghormati antar agama. Jangan kita aniaya, hormatilah mereka, berikanlah kebebasan mereka untuk memeluk agamanya. Inilah ajaran agama Islam tentang hak asasi manusia. Mari kita tegakkan hak asasi manusia dengan ajaran agama kita. Selanjutnya adalah fungsi hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu yang pertama adalah fungsi ibadah, di mana fungsi ibadah ini adalah fungsi yang paling utama dalam hukum Islam, yaitu untuk beribadah. Dan juga hukum ini harus dipatuhi oleh semua umat manusia karena kepatuhannya adalah sebagai ibadah dan juga sebagai indikasi keimanan seseorang. Contohnya sholat, zakat, dan haji. Yang kedua yaitu fungsi amar ma'ruf nahi mungkar, di mana dalam fungsi ini adalah hukum Islam yang mengatur kehidupan masyarakat sehingga menjadi kontrol sosial. Selain itu, di fungsi ini dapat dicapai tujuan hukum Islam, yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kita dari kemudorotan, baik di dunia maupun di akhirat, dan juga dapat membentuk manusia yang dapat menjadi teladan kebaikan dan pencegah kemungkaran. Contohnya, mengajak teman kita pergi ke masjid dan mengajari adik-adik kita mengaji atau anak-anak yang masih belum bisa mengaji. Fungsi hukum Islam selanjutnya adalah fungsi zawajir. Fungsi ini terlihat di dalam pengharaman membunuh dan berzina yang disertai dengan sanksi hukum. Sanksi hukumnya yaitu 1. Diat, yaitu tindakan pidana atas jiwa atau badan. Dan yang kedua, hudud, tindakan pidana atas perbuatan pencurian atau perzinaan. Nah, dengan adanya sanksi hukum ini mencerminkan bahwa fungsi hukum Islam untuk melindungi masyarakat dari tindakan atau perbuatan yang mengancam. Dan yang terakhir adalah fungsi tandim wa islah al-ummah, yaitu sebagai sarana untuk mengatur dan memperlancar interaksi sosial, sehingga di dalam masyarakat terwujud sikap atau suasana yang harmonis, aman, dan sejahtera. Di sini saya akan menjelaskan demokrasi dalam pandangan Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa demokrasi ini
adalah kekuasaan rakyat. Demokrasi juga menyerukan berbagai kebebasan manusia, yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan kepemilikan, kebebasan bertingkah laku. Demokrasi dalam pandangan Islam. Islam adalah satu-satunya agama yang tidak hanya menyerukan ibadah semata, namun juga mengurusi segala macam aspek. Salah satunya yaitu demokrasi. Demokrasi dalam pemerintahan sendiri tidak pernah dikenal dan dicontohkan Nabi SAW kepada para sahabatnya. Dalam pemerintahan Nabi yaitu khilafah yang rukun-rukunnya berbeda dengan demokrasi. Namun banyak dari pendapat ulama yang menyatakan bahwa demokrasi memperbolehkan dan menolak. Salah satunya yaitu Sadek J. Sulaiman. Ia menyatakan demokrasi memperbolehkan demokrasi dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: kebebasan berbicara, kebebasan pemilu, kekuasaan dipegang oleh kekuasaan mayoritas, peranan partai politik, dan pemisahan kekuasaan. Kemudian dari ulama Abu A'la Al-Maududi. Al-Maududi menjelaskan secara tegas bahwa demokrasi tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat. Jadi dia menganut bahwa demokrasi tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, dan dia mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Nah, yang kemudian yang nomor 3, sistem demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia. Indonesia pernah menerapkan berbagai macam sistem demokrasi, salah satunya yaitu demokrasi revolusi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, demokrasi parlemen. Ketiga, demokrasi terpimpin. Keempat, demokrasi Pancasila era Orde Baru. Kelima, demokrasi Pancasila era reformasi. Sekian dari saya.